Inginkan adalah bagaimana bahasa-bahasa yang sudah diklaim oleh UNESCO, setiap 2 minggu ada kehilangan satu bahasa daerah di dunia ini. Setiap 2 minggu, Setiap 2 minggu, satu bahasa punah lagi. Indonesia dengan kekayaan 718 bahasa daerah yang sudah teridentifikasi dan masih begitu banyak yang belum teridentifikasi. Itu belum final 700 itu? Belum. Oh, okay. Karena untuk mengatakan final, banyak bahasa-bahasa misalnya di daerah timur ya, di Papua. Bahkan di Sulawesi Tengah, ya, saya sudah menerima data baru, ada 24 bahasa baru yang ditemukan. Jadi bukan lagi 718, sudah tambah 24. Tapi ini belum masuk ke dalam data kita karena belum masuk ke dalam petanya gitu kan. Tapi sudah ada data baru. Apalagi kalau di Papua, di NTT, di Maluku gitu, yang seperti itu kan perlu pemetaan lebih lanjut gitu ya. Nah, saya hanya ingin mengatakan kepada publik, jangan sampai bahasa-bahasa daerah kita yang kita yakini sebagai sebuah kekayaan masa lalu, kekayaan masa kini, harus tetap menjadi kekayaan masa depan. Ya. Kata mereka, udahlah bahasa daerah itu kan banyak yang sudah tidak fungsional. Kalau mau mati ya mati aja gitu kan. Penuturnya juga memang sudah tinggal sedikit misalnya. Saya katakan enggak. Di dalam bahasa daerah itu terkandung kekayaan luar biasa, terutama kekayaan hazanah berpikir. Ya, bukan hanya alat komunikasi. Bukan, kekayaan berpikir, karena ada masalah kebudayaan di situ yang tersimpan dalam bahasa. Nah, kemudian kata mereka, bagaimana Pak caranya? Kita revitalisasi penggunaan bahasa daerah. Bukan hanya menginventarisasi bahasa, tapi lebih kepada bagaimana kita menginisiasi supaya ada program yang membuat orang-orang anak muda terutama, anak SD, SMP, sebagai pemilik masa depan, itu lebih banyak menggunakan waktunya berbahasa daerah, berbahasa ibunya. Makanya saya bikinlah inisiatif pembelajaran bahasa daerah di sekolah. Kalau misalnya tidak bisa di sekolah, di masyarakat. Kalau tidak ada gurunya, oke, nggak apa-apa, nggak ada gurunya, tapi pakailah misalnya tokoh-tokoh masyarakat, para sastrawan di situ, kita bayar. Yang bayarnya adalah pemerintah, tapi tidak di sekolah, karena ada kondisi yang tidak mungkin di sekolah. Misalnya di NTT, saya datang ke sekolah di NTT, satu kelas ada 24 anak, bahasa daerah yang dibicarakan oleh anak itu ada 12. Buset. Jadi anak-anak ini berbeda bahasanya masing-masing. Apakah kita mau rela mengorbankan hanya untuk pengajaran bahasa daerah kepada 12 dengan 12 bahasa? Enggak mungkin.